Oke, kembali lagi bersama kami di channel Math Literasi. Kali ini kami akan melanjutkan sesi Q&A yang sebelumnya udah teman-teman tanyain. Ini di video part 2 kita lanjutkan pertanyaan yang ke-27. Siapa pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pendidik, termasuk yang menandatangani sertifikat tersebut? Oke, kebetulan ini yang berwenang itu adalah Rektor Penyelenggara PPG Prajabatan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Kemudian selanjutnya ada juga nih yang nanya, apakah guru lulusan S1 yang program studinya belum terakreditasi bisa mengikuti PPG? Nah, mohon maaf sekali, ini nggak bisa. Karena syarat calon mahasiswa itu adalah yang lulus dari perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi minimal B. Jadi kalau misalnya belum terakreditasi, mohon maaf itu tidak bisa mengikuti PPG Prajabatan ya. Next question itu jika sedang mengikuti program guru penggerak, apakah bisa mengikuti PPG? Nah, ini nggak bisa, karena guru penggerak itu kan udah terdaftar ya dalam Dapodik sebagai guru. Jadi kalau misalnya guru penggerak belum ikut PPG, jadi nanti ikutnya PPG dalam jabatan, bukan PPG prajabatan begitu. Selanjutnya ada juga yang nanya, bagaimana mode perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022? Apakah daring atau luring? Ya kebetulan sekarang karena udah endemi ya, tentu pertanyaan ini muncul apakah sekarang masih daring atau luring gitu. Kalau gimana sih sistematika perkuliahannya? Oke. Kalau perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022 ini itu dilaksanakan secara luring dan daring atau disebut juga hybrid ya, atau blended gitu. Jadi catatan perkuliahannya itu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi LPTK. Jadi kalau LPTK yang bersangkutan maunya daring, ya daring gitu, tergantung LPTK masing-masing. Kemudian, bagaimana cara saya memperoleh informasi tentang PPG Prajabatan? Oke, ini seperti yang udah berulang kali kami sampaikan dari tadi bahwa untuk informasi seputar PPG Prajabatan, teman-teman bisa kunjungi langsung laman PPG Prajabatan ini di ppg.kemdikbud.go.id. Seputar informasi, timeline, dan sebagainya itu lengkap di sana ya. Jadi silahkan dikunjungi langsung lamannya. Bagaimana cara memperoleh akun SIMPKB? Oke, itu juga bisa teman-teman lihat di lamannya ya, di http://ppg.kemdikbud.go.id. Mengapa guru honorer yang telah masuk Dapodik selama 1-2 tahun tidak dapat mendaftar PPG Prajabatan? Oke, ya kebetulan yang udah tercatat Dapodik itu nggak boleh ikut PPG Prajabatan. Ini karena sesuai dengan persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, yang mendaftar sebagai guru di Dapodik tidak bisa mendaftar. Pertimbangan utamanya itu karena perkuliahan PPG Prajabatan itu kan akan dilaksanakan secara blended learning. Satu tahun ditambah mata kuliah PPL secara luring di sekolah mitra, dimulai sejak semester 1. Oleh karena itu, bagi yang sudah menjadi guru, maka ada kekhawatiran akan mengganggu KBM di sekolah guru tersebut, begitu. Kemudian, apakah perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan secara gratis atau ada biaya yang ditanggung peserta? Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya. Gimana sih biaya PPG? Berapa biayanya? Apakah semuanya udah ditanggung? Kalau misalnya universitasnya jauh, disediain penginapan nggak segala macam? Oke, ini pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Kalau untuk biaya pendidikan yang 1 tahun, itu kan dikasih dana 17 juta. Nah, itu memang ada subsidinya. Jadi biaya pendidikannya aja gratis. Namun, ini berita untuk kita semua, kalau biaya lain seperti biaya hidup, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan biaya penunjang perkuliahan di luar biaya kuliah itu, ya itu ditanggung masing-masing mahasiswa. Jadi make sure kalau misalnya mau ikut PPG Prajabatan,
Itu udah jadi pertimbangan kita ya, biaya hidup dan lain-lainnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mekanisme penentuan pemilihan perguruan tinggi pada PPG Prajabatan? Apakah ditentukan oleh pusat atau bisa memilih? Jika perguruan tinggi ditentukan, itu berdasarkan pertimbangan apa? Oke. Nah, penempatan perguruan tinggi untuk perkuliahan PPG Prajabatan bagi calon mahasiswa itu akan ditentukan oleh Ditjen GTK dengan didasari oleh bidang studi PPG yang dipilih. Proses tersebut dilakukan saat calon mahasiswa dinyatakan lolos tes wawancara. Akan ada masa konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa untuk dapat mempertimbangkan hasil penempatan perguruan tinggi tersebut. Jadi misalkan teman-teman ada yang pengennya ke UNRI atau ada yang pengennya ke UNT. Nah, teman-teman nggak bisa milih. Nanti itu yang nentuin adalah Ditjen GTK-nya. Misalkan nanti Universitas Riau atau UNRI itu butuhnya 30 gitu. Nanti bakalan dibuka tuh kuota 30, ditentuin siapa aja yang bisa masuk gitu. Terus teman-teman yang misalnya jauh nih, pengennya tuh di Pekanbaru tapi malah dapat universitasnya tuh di Padang. Nah, teman-teman nanti kan ada sesi wawancara. Pada saat wawancara itu kita akan diberikan pertanyaan tentang pertimbangan. Gimana nih kalau masuk di sini, mau nggak, bersedia nggak, gitu-gitu. Jadi nggak perlu cemas ya, karena semuanya nanti bakalan dibicarain. Daftar aja dulu gitu. Lanjut, apakah PPG Prajabatan dibuka untuk jalur non beasiswa? Jalur non beasiswa berarti mau pakai uang sendiri gitu ya. Nah, kalau PPG Prajabatan tahun 2022 ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek itu tidak dibuka jalur untuk non beasiswa. Jalurnya itu cuma satu, jalur yang subsidi tadi. Nah, di subsidi itu bedanya nanti tuh ada tes skolastik gitu. Soal-soalnya tuh Masya Allah lumayan sulit ya. Jadi teman-teman nanti yang nggak tahu mau belajar di mana, pengen tahu soal-soal seputar tes itu gimana, boleh banget pantengin YouTube kita. Kita akan bahas soal-soal seputar tes skolastik nantinya. Jadi kalau misalnya memang ngerasa pengen biaya sendiri, udah biayanya disimpan aja dulu untuk biaya sehari-hari, karena kan biaya hidup nggak ditanggung gitu ya. Oke, jadi cuman ada jalur subsidi. Next question, ada yang nanya, apakah tenaga administrasi sekolah yang memiliki ijazah S1 pendidikan boleh atau bisa mengikuti PPG Prajabatan? Nah, itu kan sesuai dengan syarat calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 yang boleh mendaftar itu yang belum terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik. Jadi boleh ya. Terus ada yang nanya, mengapa batas usia peserta maksimal 32 tahun? Nah, itu batas usia itu sebenarnya disesuaikan dengan persyaratan umum calon ASN ya. ASN itu kan batas umurnya 35 gitu. Makanya yang daftar PPG Prajabatan itu maksimal umurnya 32. Biar nggak kelewat gitu loh untuk CASN nanti. Kemudian beberapa pertanyaan lagi tuh. Mengapa beberapa bidang studi tidak dibuka pada PPG Prajabatan tahun 2022? Nah, sebenarnya program studi yang dibuka itu tuh disesuaikan dengan data kekosongan guru tahun 2023-2024. Jadi misalnya teman-teman masuk nih sekarang, kan kuliahnya 1 tahun tuh, berarti tahun 2023. Nah, data yang dibuka sekarang itu tahun 2023, 2024 tuh nanti guru yang dibutuhin tuh di bidang studi apa aja sih gitu. Nah, makanya itu disesuaikan dari situ. Makanya kalau ada program studi yang nggak buka, berarti itu karena tidak ada kekosongan guru di tahun 2023 ataupun di 2024. Oke, cukup jelas ya teman-teman. The last question itu, apakah perkuliahan PPG Prajabatan dilakukan secara luring atau daring? Oke, ini pertanyaan yang sama ya dengan yang tadi. Perkuliahannya itu secara hibrid, daring dan luring, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Namun untuk mata kuliah PPL itu dilakukan secara luring di sekolah mitra LPTK atau perguruan tinggi. PPL sudah ada sejak semester 1 atau pada awal perkuliahan begitu. Teman-teman, itu dia tadi rangkuman pertanyaan ya seputar PPG. Soalnya
PPG Prajabatan ini salah satu yang sangat diminatin guru-guru ya, biar bercepat pengangkatan, biar dapat sertifikasi gitu ya. Untuk kita-kita yang sarjana pendidikan terus galau mau lanjut S2 atau lanjut PPG ya gitu. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini sudah mewakili isi hati teman-teman ya. Pertanyaannya yang paling banyak itu seputar biaya, masa studi, universitasnya, gimana sistematikanya gitu. Oke teman-teman, kami rasa cukup ya pertanyaan kita untuk hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyain boleh banget chat di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Kalau kami nggak sempat balas di kolom komentar, akan kami balas dengan video nantinya. Tungguin konten-konten menarik di channel Math Literasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kamu yang butuhin, yang lagi cari info seputar PPG. Terima kasih, sampai jumpa.